Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik, di dalam video ini Bapak akan memberikan beberapa materi pelajaran, terutama pada mapel kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Tujuannya apa? Tujuannya agar menambah pemahaman kalian dalam mempelajari materi yang nantinya Bapak berikan. Untuk itu, simak baik-baik video dari Bapak ya. Mari kita masuk ke materi. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adam Mundoro dari SMK Negeri 4 Kota Pekalongan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang smart relay. Apa itu smart relay? Smart relay adalah merupakan suatu alat kelistrikan yang dapat diprogram dengan cara berulang-ulang menggunakan program tertentu yang biasa diaplikasikan pada proses otomasi industri. Contoh aplikasi smart relay ini pada industri tentunya untuk mesin produksi, packing, ataupun finishing. Pada sektor lain, misalnya bangunan, smart relay diaplikasikan pada lift, pintu dengan ukuran besar, kompresor, instalasi listrik, dan lain sebagainya. Nah, tujuan diciptakannya smart relay yaitu yang pertama sebagai pengganti logika dan pengerjaan sistem kendali relay dengan instalasi listrik secara langsung. 2. Smart relay dirancang untuk instalasi suatu mesin industri yang berbasis otomatis dan dapat memudahkan teknisi dalam memperbaiki. 3. Untuk mengubah suatu mesin yang awalnya manual menjadi otomatis. 4. Memudahkan suatu pekerjaan dalam membuat proyek kelistrikan untuk membuat sistem kontrol yang sederhana. Nah, di pasaran banyak sekali macam-macam smart relay. Saat ini banyak merek smart relay serta tipenya. Semua merek yang memproduksi PLC juga akan memproduksi smart relay. Misalnya merek Omron dengan Zen, Schneider dengan Celio, Siemens dengan logonya, dan Mitsubishi dengan Alpha. Dalam smart relay juga telah disematkan program awal berupa software bawaan dari masing-masing merek. Software untuk memprogram smart relay sangat sederhana dan mudah dipahami, serta mudah untuk merubah sesuai dengan kebutuhan pemrograman suatu kendali industri. Kita masuk ke bagian-bagian smart relay. Secara fisik, smart relay terdiri dari 1. Lubang skrup atau baut untuk meletakkan smart relay pada suatu bidang kerja. 2. Terminal sumber tegangan smart relay untuk dihubungkan dengan tegangan sesuai dengan spesifikasi smart relay. 3. Terminal untuk menghubungkan peralatan input. 4. LCD dengan 18 kali 4 karakternya. 5. Slot koneksi ke PC atau komunikasi ke modem. 6. Tombol pemrograman dan masukkan parameter. 7. Terminal untuk menghubungkan output seperti kontaktor, motor listrik, lampu, dan sebagainya. Nah, berikut contoh-contoh peralatan input dan output dari suatu smart relay. Nah, bagaimana? Demikian pengenalan singkat mengenai smart relay. Untuk lebih jelasnya, silakan pelajari modul instalasi motor listrik kelas 12. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa.
untuk menjalankan atau memulai program Zelio ini, maka kita buka shortcutnya dengan cara double klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih create new program. Nah, di sini ada 6 modul kategori pada software ini. Yang kita pilih adalah modul kategori yang tipe 26 IO Web Extension. Kenapa demikian? Karena ini adalah tipe smart relay yang kita punya. Setelah kita memilih ini, baru kita memilih tipe yang lain atau tipe Zelio modulnya. Kita pilih yang 100 sampai dengan 240 volt ampere atau dengan referensi SR3B261FU. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah kita klik next akan muncul tampilan seperti ini. SR3B261FU kemudian 100-240 volt AC untuk tegangan AC. Nah, ini adalah tipe smart relay yang kita punya. Setelah itu kita biarkan saja, kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada dua pilihan. Untuk memprogram smart relay itu ada dua pilihan, dengan menggunakan ladder atau dengan menggunakan EBD atau function block diagram. Nah, yang kita pelajari adalah dengan menggunakan ladder. Jadi kita pilih yang ladder. Kemudian kita pilih next. Nah, ini adalah tampilan software Zelio dengan mode edit. Jadi kita bisa memulai memprogram suatu program untuk misalkan mengontrol daripada motor listrik. Nah, ini kita nanti akan bisa membuatnya di interface ini. Nah, pada toolbar Zelio program ini berisi shortcut di pilihan menu dan menawarkan fungsi program koherensi yang dikembangkan. Hal ini juga memungkinkan Anda atau kalian untuk memilih mode editing, simulation atau monitoring. Nah, di sini ada beberapa file, kemudian edit, beberapa menu, mode, modul, Zelio 2com, transfer. Ini nantinya adalah fungsinya untuk mentransfer program yang kita bikin, bisa dari PC atau laptop kita ke modul, kemudian atau kita bisa mengambil program yang sudah ada di smart relay-nya. Display, directory, window. Kemudian di sini ada menu open atau new, kemudian open, kemudian save. Ini fungsinya untuk kita menyimpan program yang sudah kita bikin. Kemudian ini ada skala, kita bisa perbesar skalanya, kita bisa perkecil. Kita masih pilih yang 100% terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu untuk mensimulasikan program. Nah, keuntungan kita memakai smart relay, kita bisa mensimulasikan program yang kita bikin. Mau kita bikin seperti apa, kemudian ada kesalahan di mana, kita sudah tahu dengan kita mensimulasikannya. Nah, pada bagian bawah, pada kondisi mode edit ini, selain toolbar di bagian atas, terdapat juga toolbar-toolbar yang berada di bawah. Di sini berisi elemen-elemen ladder yang sangat penting, tergantung pada program yang dipilih atau program yang akan kita buat. Nah, untuk elemen laddernya antara lain yang pertama adalah input, kemudian ZXK, kemudian di sini adalah auxiliary relay atau relay bantu, kemudian di sini ada discrete output atau output, kemudian timer, di sini ada counter, di sini ada counter komparator, kemudian di sini ada
namanya jam atau clock, text block, LCD, dan di sini summer winter. Nah, kita pada percobaan kali ini kita nantinya akan membuat suatu rangkaian direct online. Nah, pada rangkaian direct online tentu kita sudah ketahui bersama-sama bahwa rangkaian direct online itu cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika PB on ditekan, maka motor listrik berjalan. Kemudian jika PB stop ditekan, maka motor listrik berhenti. Nah, ini adalah cara kerja dari rangkaian direct online. Nah, kita coba membuat rangkaiannya pada software Zelio. Nah, dalam smart relay Zelio berarti push button atau PB itu kita asumsikan sebagai input dan motor listrik sebagai output yang nantinya akan terhubung lewat pengkabelan pada terminal Zelio. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di terminal-terminal Zelio itu ada terminal input dan terminal output. Contoh peralatannya dari terminal input adalah push button, limit switch, sensor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk terminal output bisa dengan menggunakan peralatan motor listrik atau dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengetahui peralatan input dan output pada suatu rangkaian, kita tentukan alamat dari suatu peralatan input dan output itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat melaksanakan pengawatan atau pengkabelan pada terminal Zelio. Di terminal Zelio itu ada beberapa nama sesuai dengan nantinya yang kita program di software Zelio. Nah, kita tentukan untuk alamat PB on atau push button on itu adalah I1. I itu adalah tadi saya bilang ini adalah peralatan input. Kemudian PB off itu I2. I2 adalah untuk peralatan input juga di sini. Kemudian untuk peralatan outputnya adalah motor listrik, kita beri alamat Q1. Nah, ini adalah alamat-alamat yang sudah kita tentukan untuk kita membuat rangkaian direct online. Sebelum itu kita masuk dulu ke rangkaian atau rangkaian direct online yang nantinya menggunakan input dan output. Di sini kita lihat bahwa di menu input di sini ada 16 nama atau kontak yang terdapat pada smart relay. Kemudian pada output di sini ada 10 dari Q1 sampai QA. Nah, alamat-alamat ini yang nantinya adalah untuk menentukan pengkabelan pada terminal smart relay. Nah, kita contohkan, kita mencoba memprogram Zelio Soft 2 ini merancang program rangkaian direct online. Kita pilih caranya seperti ini, I1, kemudian I1 kita pilih, kemudian kita klik, jangan sampai dilepas, kita drag ke atas. Nah, ini adalah input 1 atau tadi milik PB on. Nah, setelah itu kita drag, kita beri nama atau beri komen PB on. Nah, seperti ini. Nah, alamat ini adalah untuk push button on. Kita klik di sini. Nah, untuk melihat alamat nama dari terminal I1 ini. Nah, kita bisa pilih di sini normally close atau normally open. Nah, kalau seperti ini dia berarti normally close, kalau di sini berarti normally open. Kita sudah paham betul ya bahwa normally close
atau normally open. Jika normally open itu jika dialiri arus maka dia akan tertutup, dan normally close jika dia dialiri arus maka dia akan terbuka. Nah, kita pilih yang normally open terlebih dahulu. Sudah, kita pilih I1, kemudian kita memilih output I1. I1 itu adalah motor listrik. Kita pilih yang aktif on atau kontaktor untuk koil. Nah, di sini kalian lihat yang berwarna kuning di sini adalah untuk peralatan input, dan yang berwarna biru ini untuk koil atau peralatan output. Setelah ini kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian ketika PB on ditekan maka Q1 bekerja. Namun jika rangkaiannya seperti ini, ketika PB on ditekan Q1 akan bekerja, namun ketika PB on kita lepas atau kita sudah tidak tekan lagi maka Q1 akan berhenti. Nah, di sini tidak ada rangkaian pengunci, maka dari itu kita pakai rangkaian pengunci Q1. Kita taruh, kita pilih kontak, kemudian Q1 di sini kita pasang kawatnya di sini atau kabelnya di sini. Q1 kita beri nama motor listrik. Nah, kita bisa tampilkan motor listrik. Nah, seperti ini. Bisa kita simulasikan. Simulasi caranya dengan mengklik menu yang ditandai dengan huruf S. Kemudian kita pilih run. Nah, warna merah di sini adalah diibaratkan bahwa arus hanya sampai ke warna merah ini. Sementara yang berwarna biru seperti ini dia belum teraliri arus. Caranya untuk dapat mengaliri arus agar motor listrik ini bekerja, kita tekan PB on. Nah, motor listrik bekerja. Kemudian PB on kita lepas lagi. Nah, motor listrik tetap bekerja. Nah, bagaimana caranya untuk mematikan motor listrik ini? Tentunya kita harus memakai PB stop. Nah, dalam kondisi seperti ini ketika simulasi kita tidak bisa namanya untuk mengedit dari ladder diagram ini. Kita harus stop dulu, kemudian kita masuk ke edit lagi. Nah, seperti ini dia akan berubah menjadi warna hitam. Warna hitam ini adalah untuk mode, tandanya mode edit. Nah, tadi PB off, untuk mematikan alamatnya adalah I2. I2 caranya kita taruh di sini karena untuk mematikan arus yang mengalir pada motor listrik. Namun pada I2 kita pasangnya adalah normally close. Intinya jika PB off ditekan maka yang tadinya di sini normally close dia akan terbuka dan mematikan motor listrik. Bisa kita simulasikan. Kemudian kita pilih run. Nah, akan muncul seperti ini. Arus masih sampai di I1 dan kontak dari motor listrik atau rangkaian penguncinya. Kita klik PB on atau kita tekan PB on, maka motor listrik bekerja. Kita lepas PB on, maka motor listrik masih tetap bekerja. Kemudian kita tekan tombol stop, nah maka motor listrik mati. Jangan lupa kita tekan lagi karena pada dasarnya ketika kita klik di sini satu kali berarti posisi kita menekan tombol on, kemudian kita klik lagi berarti kita melepas tombol on. Tadi saya lupa untuk memberi nama terminal I2 atau alamat I2. Kita beri nama PB
kita buka. Nah, demikian untuk sekilas pengenalan penggunaan software ini, software Celio 2. Nah, setelah selesai kita membuat program, kita bisa save programnya dengan cara klik save. Nah, kita namakan misalkan program direct online atau program tutor. Kita pilih saja, kemudian kita save. Nah, ini sudah tersimpan di dalam komputer atau laptop kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, bagaimana setelah melihat video materi kali ini? Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kalian dalam mempelajari materi-materi dari Bapak. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bapak, bisa melalui WA ataupun media sosial lainnya. Tetap sabar dan tetap semangat dalam belajar, karena kalian tentunya bisa. Terakhir, pesan saya kepada kalian adalah tetap jaga kesehatan, patuhi segala protokol kesehatan yang ada sekarang, ya, dimana masih ada pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa. Sampai berjumpa.